Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan tubuh yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan keluarga Pandu di dalam studi Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Bagi saudara-saudara yang mungkin sedang sakit, tetap semangat. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bagi saudara yang berduka, Tuhan selalu menghiburkan. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dengan tema memelihara kesatuan roh. Saudara mungkin kenal Bapak Pendeta Andar Ismail, seorang penulis buku seri Selamat. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, "Pak Pendeta, apa judul buku yang akan Pak Andar tulis selanjutnya?" Jadi beliau ini menulis banyak buku, dan ada seorang yang selalu ingin membaca buku Bapak Pendeta Andar Ismail. Pada waktu itu dia ditanya, Pak Andar ditanya, "Apa judul buku yang akan Pak Andar tulis selanjutnya?" Lalu Pak Andar menjawab, "Aduh, masih dipikir. Mungkin judulnya Selamat Ribut Rukun." Saudara-saudara, orang ini yang bertanya tadi kemudian menjawab, "Oh, selamat hidup rukun ya Pak?" Lalu Pak Andar menyahutnya, "Enggak, bukan selamat hidup rukun, tetapi selamat ribut rukun." Saudara-saudara, memang yang lazim kita harapkan adalah hidup rukun. Semua orang ingin hidupnya itu rukun. Ada damai sejahtera, nggak ada pertengkaran, nggak ada marah dan sebagainya. Namun kenyataannya tidak ada satu keluarga pun yang terus-menerus bisa hidup rukun. Sesekali terjadi juga keributan, salah paham, dan bahkan pertengkaran. Semua itu adalah hal yang lumrah saudara-saudara dalam kehidupan bersama, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas ataupun di gereja. Salah paham, ribut, cekcok, tidak bisa berjalan bersama. Kadang-kadang itu sesuatu yang lumrah. Saudara, salah paham ataupun ribut itu sama sekali bukan berarti bahwa keluarga kita atau pernikahan kita atau kehidupan kita bersama sebagai gereja itu gagal. Bukan berarti kalau ada ribut, ada cekcok, ada salah paham, hidup rumah tangga kita gagal, bukan. Atau gereja kita menjadi tidak baik, bukan. Itu sesuatu yang lumrah, yang biasa. Justru saudara-saudara, kalau ada salah paham ataupun ribut, itu berarti bahwa ada hal yang berbeda yang perlu dibicarakan, baik itu di keluarga, di komunitas, maupun di gereja, di persekutuan kita, atau di masyarakat kita. Kalau ada yang salah paham, ada yang ribut, cekcok, itu berarti ada sesuatu yang perlu dibicarakan, sesuatu yang berbeda. Ada yang berbeda yang perlu diselaraskan. Jadi, salah paham dan ribut itu sendiri bukan tanda yang buruk. Yang buruk adalah kalau keributan itu dibiarkan berlarut-larut. Sehingga akibatnya ada rasa sakit dan benci yang semakin membengkak dan merusak keutuhan rumah tangga ataupun komunitas. Saudara, sekali-sekali cekcok itu adalah wajar. Tapi kalau setiap hari, setiap jam cekcok, itu tidak wajar. Tetapi kalau sekali-kali cekcok, salah paham, itu adalah sesuatu yang wajar. Yang penting adalah kita tahu apa yang kita harus perbuat kalau keributan itu terjadi, sehingga cekcok tersebut dapat segera diselesaikan. Yang penting adalah bagaimana kita menangani keributan dan salah paham tersebut. Untuk itu saudara-saudara, Efesus pasal 4 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Artinya apa saudara-saudara? Kalau Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Artinya saudara-saudara, jemaat dan juga kita diajak untuk terus berusaha, terus melakukan segala daya upaya dengan sungguh-sungguh demi terwujudnya kesatuan roh di dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita, di dalam komunitas kita, dan di gereja kita, atau dimanapun kita berada. Saudara, ini sangat penting, karena kesatuan roh yang terwujud dalam bentuk kerukunan tersebut
bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Bukan. Kesatuan roh ataupun kerukunan itu harus diusahakan. Oleh karena itu tadi Rasul Paulus mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh itu dalam ikatan atau oleh ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara, kesatuan roh, kerukunan adalah tanggung jawab semua pihak. Kalau di keluarga, tanggung jawab suami istri, orang tua maupun anak. Kalau di gereja, tanggung jawab pendeta, penatua, diaken, semua warga jemaat, semua pengurus. Kalau dalam persekutuan, tanggung jawab ketua persekutuan maupun anggota persekutuan. Jadi memelihara kesatuan roh adalah tanggung jawab semuanya. Masing-masing punya tanggung jawab. Saudara-saudara, berkat Tuhan atas keutuhan keluarga, keutuhan komunitas, keutuhan gereja, keutuhan persekutuan bukan turun begitu saja dari langit, bukan. Berkat itu datang melalui kita masing-masing yang mau punya etika baik untuk menyelesaikan keributan, menyelesaikan cekcok, salah paham yang terjadi dari hari lepas hari. Saudara-saudara, melalui kita masing-masing yang selalu berusaha memelihara kesatuan roh itu, maka berkat itu mengalir dalam komunitas kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam persekutuan kita. Saudara, agar kita selalu diteguhkan untuk dapat memelihara kesatuan roh dan mengupayakan kerukunan tersebut, maka kita diajak oleh Rasul Paulus dalam ayat yang keempat sampai keenam agar selalu ingat dan menghayati terhadap apa yang telah menyatukan kita. Jadi kalau suami istri sedang cekcok, harus ingat apa toh yang telah menyatukan kita. Kalau orang tua dan anak sedang cekcok, sedang ribut, harus diingat dan dihayati apa toh yang menyatukan kita. Kalau dalam komunitas di gereja, persekutuan, komisi, bidang, kemajelisan, atau dalam komunitas Kristiani di tempat kerja kita, atau di sekolah kita, mungkin ada beda paham, beda pendapat, cekcok, maka kita perlu menghayati kembali, mengingat kembali apa toh yang telah mempersatukan kita. Saudara-saudara, jadi ini penting sekali dalam hidup kita. Kalau kita salah paham, atau ribut, atau cekcok, mari kita ingat dan hayati apa yang telah menyatukan kita. Sebagai keluarga, mari saudara-saudara, kita ingat dan hayati hal apa saja yang telah menyatukan keluarga kita masing-masing. Mungkin lalu kita mengingat, oh iya ya, cinta mula-mula, bagaimana dulu suami istri jatuh cinta, dan itu yang menyatukan, kemudian bersama-sama memasuki kehidupan rumah tangga. Atau mungkin anak-anak kita menjadi ikatan pemersatu dalam keluarga kita. Atau mungkin dalam keluarga besar orang tua kita menjadi pengikat yang mempersatukan. Menjadi pengikat yang menyatukan keperbagian anak-anak, cucu, menantu. Saudara-saudara, sebagai jemaat atau komisi atau persekutuan atau komunitas Kristen atau dimanapun kita berada, mari kita ingat dan hayati hal apa saja yang telah menyatukan kita. Mungkin dulu perjuangan untuk bisa menjadi gereja yang mandiri. Mungkin semangat yang menyatukan dulu apa yang hendak diraih. Ada sesuatu yang menyatukan. Ada roh yang menyatukan setiap orang yang terhimpun dalam komunitas. Dan itu yang perlu kita ingat. Ketika ada salah paham, ketika ada cekcok, ketika ada yang dirasa tidak nyaman satu dengan yang lain, mari kita ingat, kita hayati kembali apa yang telah menyatukan kita itu. Saudara, sebagai jemaat pada saat itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus dan juga tentu untuk kita semua, bahwa kita diajak untuk memelihara kesatuan roh. Karena apa? Karena kita sudah disatukan oleh Kristus menjadi satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Dengan mengingat dan menghayati apa saja yang menyatukan kita tersebut, maka kita akan punya tekad untuk berjuang memelihara kesatuan roh itu. Berjuang untuk mewujudkan kerukunan ketika salah paham, cekcok, dan keributan itu muncul setiap saat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita bisa mengingat dan menghayati apa saja yang telah menyatukan kita tersebut, kita kemudian diajak untuk berusaha selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar.
Itu yang disampaikan oleh Efesus pasal 4 ayat 2a. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kita sadar bahwa setiap orang, baik diri kita maupun orang lain, bisa berbuat salah. Bahwa tidak ada satu orang pun yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita selalu rendah hati untuk mau mengaku salah dan mau meminta maaf. Untuk mau memaafkan dan dimaafkan. Karena Allah telah terlebih dahulu memaafkan dan mengampuni dosa kita. Jangan sampai anggota keluarga kita menyanyikan lagu dangdut suketeki, wong salah ora gelem ngaku salah. Ya, jangan sampai itu yang terjadi. Saudara-saudara, mari kita berusaha juga untuk selalu rendah hati, mau mengakui kelebihan orang lain. Itu juga butuh kerendahan hati, saudara-saudara. Ketika kita tidak mau mengakui kelebihan orang lain, menutup-nutupi kekurangan kita, dan tidak mau mengakui kekurangan kita, maka yang terjadi ya cekcok, salah paham. Karena orang pengen dihormati lebih dari yang lainnya. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mau bekerja sama dengan yang lain dan menghargai. Kata kuncinya adalah mau rendah hati. Dan itulah yang Rasul Paulus sudah sampaikan. Rendah hati. Dengan cara seperti itu kita akan dapat memelihara kesatuan roh yang sudah Tuhan ikatkan dalam hidup kita. Entah itu dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam jemaat, dalam komunitas Kristiani, bahkan di Indonesia ini sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Ada roh Allah yang telah menyatukan kita. Kita ada di bumi Indonesia ini karena Allah menyatukan kita, menempatkan kita di Indonesia ini. Saudara-saudara, selain rendah hati, kita juga diajak untuk lemah lembut, atau bahasa Yunaninya itu adalah praotes, yang artinya mengendalikan kekuatan, atau lebih tepatnya mengendalikan keliaran yang ada dalam diri kita. Jadi setiap orang itu ada keliaran, ada yang liar dalam dirinya yang perlu dikendalikan. Dan kata itulah, praotes, itulah yang dipakai dalam Alkitab untuk menunjukkan bahwa lemah lembut di sini itu bukan berarti lemah gemulai, bukan. Tetapi bagaimana kita mengendalikan sesuatu yang liar dalam diri kita. Sesuatu yang seperti kita mengendalikan kekang kuda, supaya kuda itu berjalan pada jalan yang benar. Artinya saudara-saudara, kita dapat rendah hati, dapat minta maaf dan memaafkan orang lain, dapat mengakui kekurangan dan kelebihan orang lain. Ketika kita bisa mengekang, mengendalikan gejolak negatif yang ada dalam diri kita, mari kita kendalikan gejolak emosi, rasa marah, rasa benci, dan gejolak-gejolak negatif lainnya di dalam hati kita. Dengan pengendalian diri ini, maka kita bisa sabar terhadap kekurangan dan kelemahan orang lain. Termasuk sabar terhadap kekurangan dan kelemahan kita sendiri. Sabar dalam mendoakan dan menunggu proses Tuhan membentuk orang lain dan membentuk diri kita menuju kepada perubahan yang lebih baik. Juga sabar dalam menghadapi segala pergumulan. Seperti yang disampaikan dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-7, mari kita percaya bahwa kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita diajak untuk tetap berpikir positif, bahwa di dalam diri orang lain pun juga dalam diri kita. Apalagi kalau orang lain itu adalah anggota keluarga kita atau saudara seiman kita. Tuhan pun telah memberikan anugerah kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi, meski saat ini yang kita lihat dalam diri orang lain mungkin adalah sesuatu yang negatif, namun mari kita mencoba untuk berpikir melampaui apa yang kita lihat tersebut. Bahwa sejelek-jeleknya orang yang ada di sekitar kita, pasti ada karunia khusus yang sejatinya Tuhan telah anugerahkan kepada mereka. Anugerah yang mungkin belum mereka sadari, belum mereka gali dan kembangkan, yang mungkin Tuhan mau agar kita membantu orang tersebut menyadari, menggali, dan mengembangkan anugerah kasih karunia mereka.
Jadi ketika ada orang yang membuat kita jengkel, membuat kita marah, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, maka mungkin Tuhan sedang mengutus kita, menugasi kita untuk menolong orang itu agar menyadari, menggali, dan mengembangkan kasih karunia, anugerah dari Tuhan yang sudah Tuhan berikan tetapi belum disadari dan dikembangkan. Saudara-saudara, dengan cara berpikir yang demikian, maka kita akan melihat orang lain secara positif. Mungkin saat ini mereka sedang jengkelin banget atau berbuat salah, tetapi kita harus yakin dan sadar bahwa pada saatnya nanti mereka akan sadar dan berbuat baik. Kita juga bisa berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan untuk orang tersebut, dan juga minta hikmat dari Tuhan agar Tuhan berkenan memakai kita menjadi berkat menolong orang itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan dalam Efesus 4 ayat 2b, di sana dikatakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya ulangi lagi, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Artinya, ketika ada orang yang melakukan suatu kesalahan yang membuat kita jengkel, maka sejatinya ada sesuatu yang perlu kita bantu. Mungkin karena orang itu belum, atau bukan tidak tahu loh ya, belum tahu atau belum memahami apa yang kita mau. Jadi sebetulnya perbedaan cekcok, beda pendapat, salah paham itu terjadi karena apa, saudara-saudara? Karena orang lain melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan bisa jadi, saudara-saudara, itu terjadi sering dalam hidup kita. Oleh karena itu, masing-masing kita mesti saling mengkomunikasikan di dalam rumah, dalam persekutuan, di gereja, di masyarakat. Apa yang kita mau, yang tidak kita suka, mesti kita saling komunikasikan satu dengan yang lain. Ada orang, saudara-saudara, yang bahasa cintanya itu tindakan atau dilayani. Jadi ada 5 jenis bahasa cinta, yaitu yang pertama tindakan atau dilayani. Orang merasa dikasihi, dicintai, orang yang punya bahasa cinta tindakan atau dilayani ini, ia merasa dikasihi, dicintai kalau ia dibantu mengerjakan tugas atau pekerjaan, atau kalau dia dilayani itu merasa dikasihi, benar. Saya termasuk orang ini. Jadi kalau saya bersih-bersih, menyapu, saya dibantu tuh saya senang sekali. Saya merasa dicintai, saya merasa dikasih. Namun saudara-saudara, ada juga orang yang bahasa cintanya itu kata-kata dan pujian. Jadi dia merasa dicintai kalau dia dipuji, wajahmu bagaikan rembulan. Wah, meskipun dikibulin begitu, tapi senang berbunga-bunga. Itu orang yang bahasa cintanya kata-kata atau pujian. Ada juga orang yang bahasa cintanya merasa dicintai ketika ia disanjung. Itu termasuk yang tadi ya, bahasa cintanya disanjung, dipuji. Ada pula orang yang merasa dicintai ketika ia diberi hadiah. Jadi bahasa cintanya itu diberi hadiah. Ini bukan orang yang matrik, saudara-saudara. Orang yang bahasa cintanya diberi hadiah, dia diberi sesuatu yang sederhana itu sudah merasa dicintai banget. Diberi bunga, merasa dicintai banget. Diberi sesuatu yang mungkin cuma kayak gitu aja seneng. Bagi orang yang bahasa cintanya diberi hadiah, itu sesuatu banget. Ada juga orang yang merasa dicintai, yang bahasa cintanya itu sentuhan fisik. Senang kalau dipeluk, merasa dicintai kalau dibelai oleh orang tuanya, oleh pasangannya. Ada juga yang bahasa cintanya itu menghabiskan waktu secara bersama-sama. Nah, saudara-saudara, seringkali suami istri atau anak dan orang tua merasa tidak bahagia hanya karena bahasa cintanya itu tidak terkomunikasikan. Misalnya, ada seorang suami yang merasa tidak disayangi oleh pasangannya hanya karena dia bahasa cintanya tidak terpenuhi. Dia ingin bahwa dia ditemani, menghabiskan waktu secara bersama-sama. Misalnya, mancing ditemani istrinya, nonton film ditemani istrinya, sekedar jalan-jalan naik motor berdua. Itu bahasa cintanya adalah menghabiskan waktu bersama-sama. Sementara istrinya berpikir, saya sebagai istri, saya harus melayani suami, masak buat suami, rumah harus bersih. Akibatnya apa? Akibatnya
Apa yang diharapkan dimaui suami tidak dilakukan istri. Padahal istri merasa bahwa dengan dia bersih-bersih rumah, dengan dia masak di rumah yang enak, dia mencintai suaminya. Jadi nggak gatok. Nah makanya kadang-kadang terjadi konflik, salah paham, cekcok, ribut. Karena apa yang dimaui diharapkan tidak terjadi. Sementara yang lain punya pikiran yang berbeda. Nah ini juga bisa terjadi pada anak dan orang tua. Mungkin anak merasa, "Mbok saya itu diberi hadiah." Orang tuanya berpikir, kamu itu yang penting adalah belajar. Yang penting papa mama melayani kamu. Mama bikinin makanan yang enak buat kamu. Mama selalu menyediakan yang kamu mau. Mama selalu melayani kamu, nyuci baju kamu. Saudara-saudara, mari kita komunikasikan kemauan kita masing-masing. Harapan, pikiran kita masing-masing satu dengan yang lain. Termasuk bahasa cinta tadi. Saudara bisa lihat di internet, di Google, tentang bahasa cinta ini, 5 bahasa cinta. Nanti bisa dites sendiri. Aku bahasa cintanya apa ya? Istriku bahasa cintanya apa ya? Suamiku bahasa cintanya apa ya? Anakku bahasa cintanya apa ya? Orang tuaku bahasa cintanya apa? Atau perlu ditanya, kamu merasa dicintai kalau apa? Kalau papa mama bikin apa? Kamu merasa dicintai kalau aku melakukan apa? Tanyalah. Supaya kebahagiaan itu, kerukunan itu, kesatuan roh itu senantiasa terpelihara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diajak untuk bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan rukun dalam kesatuan roh. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita mengkomunikasikan apa yang kita mau, kita harapkan, dan kita pikirkan. Yang berikutnya saudara-saudara, mungkin saudara sedang jengkel terhadap karyawan saudara atau pembantu saudara yang mengerjakan tugas tidak sesuai dengan harapan. Maka pertanyaannya, apakah karyawan atau pembantu sudah tahu apa yang harus dia kerjakan? Kalau di kantor, apakah sudah ada job description? Apakah sudah ada SOP, standar operasional prosedur, yang menguraikan secara detail apa yang harus dikerjakan oleh karyawan? Jangan-jangan mereka hanya tahu job description, tetapi tidak tahu SOP-nya bagaimana, detailnya bagaimana. Akibatnya apa? Mereka melakukan yang lain, kita berpikir yang lain. Akhirnya ribut, gak cocok, salah paham, dan tidak ada kesatuan roh, tidak ada kerukunan. Saudara-saudara, sekali lagi kata kuncinya adalah komunikasi. Saudara, mari kita bersama-sama berusaha untuk terus memelihara kesatuan roh itu dengan hidup rukun. Dan itu bisa kita lakukan dengan melakukan 2 hal. Yaitu yang pertama, selalu mengingat dan menghayati apa yang menyatukan kita. Di rumah, dalam persekutuan, di gereja, di kantor, di masyarakat, dimanapun kita berada. Ketika ada cekcok, ketika ada salah paham, ada ribut, mari kita ingat kembali. Kita hayati apa saja yang telah menyatukan kita, yang Tuhan sudah nyatakan, yang Tuhan sudah pakai untuk menyatukan kita. Yang kedua, mari kita terus berusaha untuk rendah hati, lemah lembut, protes, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan keliaran dalam diri kita, sabar dan saling membantu. Saya ulangi lagi, 2 hal. Yang pertama, selalu mengingat dan menghayati apa yang telah menyatukan kita, yang sudah Tuhan nyatakan dan satukan dalam hidup kita. Yang kedua, terus berusaha untuk rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Tuhan memberkati kita. Amin.